Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar? Saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda pagi hari ini setiap hari Rabu seperti biasanya ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari UMKM Sidoarjo. Kita masuk di program Sidoarjo Kota UMKM. Nah, kali ini edisi Rabu tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 22 September 2021. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Korcam Taman. Nah, kira-kira ada apa saja, usaha-usaha apa saja di sana. Nanti kita akan berkenalan dengan Mbak Eva Sanjaya dengan brand Senja Bening. Ini menghadirkan fashion ya, seperti batik, kemudian tas, hijab dan sebagainya. Nah, batik ini bisa kita dapatkan di beberapa jenis seperti tas dan baju, maksudnya begitu. Jadi bajunya ini bermotif batik gitu ya. Tasnya juga sama. Kemudian nanti kita akan mengenal lebih dekat produk HC atau Herna Craft ya. Bersama dengan Mbak Suhernawati, juga ada aneka hijab masker. Seperti apa? Kita coba buka satu-satu ini ya. Oke, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Eva Sanjaya. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ilham. Oh, apa kabar pagi hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Senang sekali ini bisa ngobrol dengan Mbak Eva Sanjaya ini selaku owner dari Senja Bening gitu ya. Betul. Dan kebetulan juga saya adalah sebagai ketua pelaku usaha UMKM di Kecamatan Taman. Di Kecamatan Taman, baik. Kemudian di sebelahnya ini ada Mbak Suhernawati. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Suherna. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak. Apa kabar Mbak Suherna? Baik, alhamdulillah. Saya ganti aja namanya, saya panggil Wati gitu aja nggak apa-apa ya? Biasa dipanggil Herna. Oh, Herna. Iya, Mbak Herna. Kalau Suherna kepanjangan ya, nggak enak gitu loh. Mbak Herna. Ini produknya itu adalah aneka hijab masker dengan brand Herna Craft, begitu ya? HC ya. Betul ya? Oke, baik. Sebelum ke Mbak Herna, saya coba ke Mbak Eva Sanjaya. Mbak Eva. Iya, Mbak Eva Sanjaya. Ini bisa diceritakan dulu ini Mbak tentang produknya seperti apa, kenapa bernama Senja Bening gitu kan? Ada senja, ada bening lagi gitu. Kemudian kok tidak senja temaram saja gitu ya, atau apa gitu. Kemudian mungkin bisa diceritakan juga dari sisi historis apa tentang bagaimana asal mula berdirinya UMKM Senja Bening ini, kemudian kenapa memilih produk fashion bukan makanan, olahan makanan, minuman ya, kuliner dan sebagainya. Monggo silakan. Iya. Gini, pertama kali saya memang membuka usaha tahun 2008 itu usaha saya kan bergerak di CV Sanjaya Art and Food. Kemudian jadi di situ ada makanan, ada craft juga. Tetapi seiring berjalannya waktu sepertinya usaha saya lebih ke craftnya. Kemudian saya kembangkan lagi menjadi rumah kreatif. Jadi di sini saya membuka pelatihan-pelatihan tentang craft dan juga tentang makanan. Jadi ada baking class juga, ada baking class, ada craft. Nah, kemudian untuk produknya saya lebih
ke craft, lebih ke craftnya. Kalau untuk yang makanannya saya hanya sekedar buka pelatihan saja seperti itu. Kemudian untuk merek kenapa Senja Bening itu merupakan nama putri saya, Mas. Jadi putri saya namanya Cantika Bulana Senja Bening. Jadi saya ambil nama belakangnya, ambil nama Senja Bening. Kemudian ketika saya mendaftarkan merek tersebut di HKI, saya ambil 3 merek, ternyata yang lolos yang merek Senja Bening, seperti itu, yang untuk kelas fashionnya. Jadi alhamdulillah merek Senja Bening sudah terdaftar di HKI, seperti itu. Oke. Kalau untuk ininya kenapa kok memilih fashion? Ya mungkin karena ini ya, karena hobi juga, karena saya juga kalau untuk sekarang nih saya juga batiknya kadang saya membatik sendiri. Jadi saya batiknya, saya motifnya saya bikin sendiri, saya canting sendiri, saya warna sendiri sampai ketika sudah menjadi kain batik, saya bikin produk juga. Ya mungkin kelebihannya di situ. Jadi fashion saya bisa motif batiknya bisa kita pilih sendiri seperti itu. Iya, kadang-kadang kalau kita mau beli kain batik gitu ya, misalnya kemana gitu, kadang-kadang kita ada perasaan nggak cocok. Ini sudah warna cocok, tapi motifnya terlalu rame misalnya, ya kan? Betul. Akhirnya jadi nggak beli. Kemudian kemana gitu ya? Ini pinginnya motif floral ya, tapi floralnya itu, ini terlalu gede-gede ya. Kadang-kadang untuk menepakkan, menepakkan keinginan ya dengan apa yang kita lihat di pasaran itu kadang-kadang susah, Mbak ya. Akhirnya Mbak Eva mungkin dengan latar belakang itu memutuskan untuk, ini saya nggak tahan, ini harus bikin motif sendiri gitu kan. Betul. Nah, jadi kalau bisa bikin motif sendiri ada kepuasan tersendiri. Betul. Jadi, produknya itu sesuai dengan apa yang ingin kita ciptakan seperti itu. Nah, dan ini sangat bisa dikatakan satu kemampuan yang jarang dimiliki orang, ya kan? Kalau kita biasanya punya keinginan ini, tapi menuangkannya agak susah, kayak gitu kan? Betul. Dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu juga ini, berarti semua produk dari Mbak Eva ini untuk batiknya memang dibatik sendiri ya? Semua atau hanya beberapa saja? Tidak semua. Kalau tergantung ini ya temanya. Kalau kita mau bikin bantalan kursi itu kita beli batik yang sudah jadi. Motifnya kan terkadang dari customer mintanya yang motif aku pengen batik Solo yang parang atau motif macam-macam lah istilahnya, yang teruntum atau apa seperti itu. Jadi kita beli batik yang sudah jadi seperti itu. Tapi kalau dari segi fashion kayak baju, terus kemudian taplak meja, itu ada customer tertentu yang pengen idenya tertuang dalam motif batik tersebut. Jadi pengen, Mbak saya pengen nanti blazer saya itu kembaran sama tas saya, tapi saya itu kan suka anggrek, jadi saya pengen motifnya itu anggrek seperti itu. Nah baru itu saya motifnya bikin sendiri, batiknya saya batik sendiri. Karena kan memang kalau motif anggrek kan jarang ya, belum menjadi tren di kalangan pembatik. Kebanyakan kalau pembatik kan motifnya yang istilahnya yang motifnya yang zaman istilahnya yang tradisional banget, seperti kayak parang seperti itu. Oke, jadi itu motif yang basic ya? Iya. Parang, habis itu swastika kayak gitu-gitu ya kan? Dan masih banyak lagi. Dan kalau sekarang emang saya lebih cenderung juga ini motif batik itu yang beragam, ya, yang beragam. Dan apalagi kalau kita diberi kemampuan untuk bisa melukis, menggambar dan sebagainya, wah ini bisa jadi semacam desain ini batik ya, khususnya motif-motif batik gitu. Bisa mengangkat daerah masing-masing juga, Mas. Betul. Kebetulan tahun 2020 kemarin saya mendapatkan juara 3 desain membatik di Jala Senastri Jakarta.
Oke. Jadi saya mengangkat waktu itu awal-awal pandemi ya, saya bikin motif batik itu kebetulan karena saya ibu jala senastri, jadi suami saya angkatan laut, jadi saya mengangkat biota laut, saya tuangkan di batik, kemudian saya kasih motif virus. Jadi karena awal-awal pandemi seperti itu, dan tidak ketinggalan lagi yang saya ini udang bandeng dari Sidoarjo. Jadi saya menceritakan di motif batik saya itu bahwa kesatuan saya itu berada di Sidoarjo seperti itu, dan Sidoarjo juga istilahnya mempunyai peran penting dalam memerangi atau memutuskan virus corona seperti itu. Oke, baik. Secara filosofi sudah masuk semua ini ya. Jadi lokal wisdomnya ada, ya kan? Kayak udang sama bandeng dan sebagainya. Cuman gini, ini ngobrol soal motif ya. Yang kebanyakan di Sidoarjo itu kebanyakan yang bisa diulik-ulik itu adalah gambar bandeng sama udang, ya kan? Sebenarnya di Sidoarjo banyak ya, seperti petis dan kupang. Nah, ini aplikasinya agak susah sebenarnya, ya kan, Mbak? Kalau gambar kupang ya hanya titik-titik gitu aja, ya kan? Petis nanti bleber-bleber kayak apa gitu. Betul. Itu yang sebenarnya kadang agak susah kalau diaplikasikan, gambarnya gimana ya, nanti penjelasannya agak susah juga. Oke, baik Mbak, kita kembali ke produk Senja Bening gitu ya. Nah ini selain baju apa saja ini Mbak yang bisa ditampilkan di sana? Ada tas, kemudian biasanya kalau tas itu satu ini dengan kipas ya, memang awalnya biasanya untuk souvenir. Kemudian kalau untuk sekarang baju biasanya satu paket dengan maskernya seperti itu. Kalau dari produk saya sendiri sebenarnya produk turunan itu banyak sekali ya. Mungkin ada boneka tradisional yang boneka Barbie yang biasanya nanti saya untuk baju tradisional mungkin yang saya contohkan sedikit seperti ini. Jadi ini. Nah, ini dari Kalimantan. Kebetulan tahun 2019 kemarin saya diminta untuk mengisi souvenir di Pas Martiga Sorong. Jadi saya diminta untuk membuat boneka adat ini sebanyak 32 provinsi. Waduh. 38 provinsi. Jadi ya tapi memang pengerjaannya memang tidak bisa satu sekaligus. Jadi saya tiap bulannya bisa kirim berapa gitu. Jadi berapa yang sudah saya selesaikan saya baru kirim seperti itu. Oke, baik. Itu memang cocok untuk souvenir sebenarnya Mbak Eva ya. Lucu souvenir. Gitu, bagus, juga tidak meninggalkan keindonesiaannya gitu kan. Karena ada baju ada dan sebagainya. Nah, untuk tas ini memang motif batik semua ya Mbak yang ada di situ ya. Iya, saya memang kalau untuk tas motifnya saya pilih batik. Oke, baik. Saya ingin tahu tentang ini Mbak, asal-muasal tentang UKM yang sudah didirikan oleh Mbak Eva tahun 2008. Nah, ini suka dukanya, mungkin ada kendala-kendala dan sebagainya. Kemudian bagaimana kalau misalnya pada saat pandemi siasat apa atau strategi apa yang diterapkan gitu kan, karena ini bukan makanan gitu kan. Betul. Jadi biasanya ada pasang surutnya ya kan, karena sepi betul. Gitu, aduh kok nggak laku-laku ya atau apa. Nah itu apa, bagaimana caranya? Tahun 2008 itu saya bikin produk memang bukan ke batiknya tapi ke souvenirnya. Jadi setelah seiring berjalannya waktu, saya melihat pangsa pasar. Jadi pangsa pasarnya kok kayaknya lebih banyak yang ke fashion. Jadi saya lebih fokus ke fashionnya. Tapi tetap saya tidak meninggalkan souvenirnya. Karena memang saya ada, istilahnya saya ada partner yang memang sudah, saya kan membuka kelas pelatihan itu. Jadi otomatis yang belajar di saya, jadi saya kasih istilahnya pekerjaan seperti itu. Saya kasih pekerjaan, jadi kita kerjasama. Kalau ada misalkan ada customer yang pesan banyak, jadi saya pekerjakan yang belajar, para ibu-ibu yang udah belajar di saya seperti itu. Tapi hasilnya bisa dipertanggungjawabkan ya, kan ini tahap belajar, otomatis saya memang ini saya pilih. Jadi yang sudah istilahnya ini kan membawa brand saya ya. Iya, jadi betul. Jangan sampai nanti karyanya
istilahnya asal-asalan kan gitu. memuaskan. Ya, betul. Ya, memang itu ada kelasnya, Mas. Memang ada yang istilahnya yang passionnya yang memang sudah istilahnya 85% lah sudah bisa menguasai ilmu saya seperti itu. Jadi itu yang saya ambil. Memang tidak sembarangan. Kemudian ada beraneka ragam passion ibu-ibu di situ. Ada yang memang passionnya dia di jahit, ada yang di souvenir, ada yang dibikin bunga. Salah satunya ya Bu Herna ini. Beliaunya dulu passionnya sebenarnya di aneka ragam bunga daur ulang. Jadi setiap apa yang saya ajarkan langsung diaplikasikan dan istilahnya sama persis seperti itu. Bahkan karyanya ada yang lebih bagus daripada saya. Jadi gitu. Kemudian ketika pandemi kemarin, awal pandemi, saya ajak partner juga membuat aneka masker. Dan alhamdulillah beliaunya juga maskernya kualitasnya sekarang udah luar biasa. Jadi malah beliaunya sendiri langsung bikin hijab masker seperti itu. Hijab jadi dan masker atau ya, jadi satu? Hijab gitu. Sekalian jadi masker gitu atau gimana? Mungkin nanti dari Bu Herna sendiri ya model-modelnya gitu. Jadi kalau suka dukanya banyak, memang suka dukanya terkadang ya betul memang pasang surut ya. Kalau untuk pandemi kemarin alhamdulillah kalau yang craft istilahnya apa ya? Malah diuntungkan dengan adanya pandemi. Bukannya kita berbahagia di atas ini ya pandemi gini, tetapi ketika awal pandemi memang awal-awalnya selama sekitar 3 bulan itu kita tidak jalan sama sekali. Kemudian produksi kita hanya, jadi biasanya ada karyawan, kita nggak pakai karyawan karena waktu itu kan dibatasi untuk ini. Betul. Saya kerjakan sendiri. Tapi alhamdulillah akhirnya saya mempunyai ini, gini aja, kita kerjakan di rumah. Jadi saya pakai tenaga freelance. Jadi di bahan diambil ke rumah, dikerjakan di rumah, baru setor di saya kalau sudah jadi seperti itu. Nah setelah itu, alhamdulillah ternyata kok ada permintaan sangat besar seperti kayak masker di instansi-instansi itu kan di misalkan Jala Senastri, di Bayangkari, kemudian di kecamatan ASN itu minta masker yang senada dengan seragam dinas. Nah, kemudian, di situ saya mulai kewalahan lagi, jadi saya rekrut anggota lagi. Kemudian anggota yang memang dia passionnya tidak dijahit, istilahnya yang di makanan. Dan waktu itu anggota saya kan ada 95 orang, ada beberapa yang makanan, yang catering itu benar-benar tidak ada omset sama sekali. Jadi saya bantu untuk diperbantukan di usaha saya. Jadi yang passionnya di makanan saya suruh motong aja. Jadi istilahnya kualitas kalau mau motong kan hanya sudah ada pola, potong seperti betul. Itu. Jadi agak mudah di borongan ini ya. Saya gajinya borongan, freelance seperti itu. Kemudian kalau untuk yang passionnya bisa jahit seperti Bu Herna dan yang lain-lain yang memang di tailor lah istilahnya, itu saya pekerjakan untuk menjahitnya. Tapi untuk finishingnya tetap saya sendiri. Oke, baik. Finishing ini kan termasuk juga mengontrol bagaimana hasil jahitan, ya kan, Mbak Eva ya. Kemudian bagaimana ketika meskipun sesuai ketika dengan potongan, kadang-kadang kalau dikenakan itu juga ada nyaman atau enggaknya kan, ya gitu kan ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu ini Mbak Erna, untuk harganya ini sampai berapa sih untuk baju, tas dan sebagainya? Ya, kalau untuk baju sekitar 100 sampai 200 ya. Kemudian kalau untuk souvenir itu murah sekali, ada yang 5.000 bahkan ada. Kalau untuk masker, hijab standar saja sih, saya sama seperti di ini yang lainnya, mulai dari 7.000 kalau masker yang biasa. Kemudian kalau yang 4 lapis itu mulai dari 10.000 sampai 25.000, tergantung kreasinya. Kan ada masker yang lukis juga ada, tergantung kesulitannya yang kita kerjakan. Kalau hanya masker hanya sekedar motif sudah ada, tinggal jahit yang motif batik itu hanya 15.000 seperti itu. Kalau tasnya ini berapaan ini, Mbak?
Kalau tas mulai dari kalau pouch itu 60.000 sampai 300.000 ada. Oke, 300.000 ya, baik. Ini kalau bajunya ini saya kira murah loh ya, 100 sampai 200. Apalagi ini apa beda nanti kalau misalnya pakai batik sendiri, dilukis motif kalau sendiri? Kalau batik sendiri memang lebih mahal ya, sekitar 200 bahkan bisa sampai lebih tergantung motifnya, permintaannya. Tapi kalau yang baju kita beli batik yang cap gitu, jadi yang seperti yang biasanya ya sekitar 100 sampai 100 ada sampai blazer. 200, iya. Oke, murah banget ya. Ini sahabat-sahabat bisa nanti nanti bisa saya kembali saya coba nanti bergeser ke Mbak Herna, tapi mungkin Mbak Eva bisa menyiapkan contoh-contoh. Jadi nanti ya contoh-contohnya kayak baju-baju apa, tas dan sebagainya gitu ya. Baik, saya sekarang ke Mbak Herna. Halo, selamat pagi Mbak Herna. Saya sapa kembali, masih bersama kami Mbak Herna. Pagi Bapak. Oke, nah ini Mbak Herna ini produknya adalah aneka hijab dan masker, betul ya? Betul. Oke, nah ini seperti yang dipakai Mbak Herna, ini apakah memang produksi sendiri, biru-biru? Iya, betul. Ini kalau pakai... Kok jadi tambah gelap ini Mbak Herna? Iya, nanti terang sendiri nih Pak. Kelihatan kacamata sama giginya tok loh ini. Saya tadi persiapan juga bingung. Jadi nanti tinggal gini aja kalau pakai masker. Loh, tambah hitam, tambah gelap ya. Nah, ini Pak udah terang. Nah, Oke, lumayan ya. Oke, baik. Nah, ini adalah contoh dari produknya Mbak Herna ya, yaitu hijab dan masker gitu. Mbak Herna ini bisa cerita dong asal mulanya Mbak Herna ini concern gitu ya, concern di hijab dan masker itu. Awal ceritanya bagaimana nih? Iya, betul. Dulu sebelum pandemi itu saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan, juga diajak sama Ibu Ketua UMKM Taman. Lah, tapi waktu di semua pelatihan ada pelatihan yang diadakan di Kecamatan Taman, yaitu pelatihan bisnis online. Nah, salah satu dari mentor tersebut itu meminta produknya ini logonya apa sih? Lah, di situ saya waktu itu kan masih amburadul jualannya. Ada makanan, minuman, reseller juga fashion. Jadinya saya akhirnya saya gini. Sudah HC aja, teman saya juga bilang yang sebelah, udah HC aja nanti bisa Herna Craft sama Herna Cemal-Cemal, oke lah. Dari situ akhirnya ya sampai sekarang. Dan dari situ juga akhirnya makin ke sini mendapat arahan dari Dinas Koperasi Sidoarjo, akhirnya konsen ke hijab masker. Karena apa? Saya ingin menekuni hobi tapi juga menghasilkan seperti itu. Jadi tidak amburadul seperti dulu, pokoknya oleh duit gitu tidak. Jadi sekarang fokus saya ke hijab masker, kebetulan kan juga pandemi. Jadi seperti itu. Oke, iya memang asal muasal orang berbisnis atau berusaha itu kan memang tidak langsung begitu ya Mbak Herna ya kan. Kita perlu ada tes market dulu, kira-kira barang atau produk apa yang bisa diterima langsung oleh konsumen ya, diterima pasar ya. Nah mungkin Mbak Herna ini selain hobi pada craft ya, tadi sempat katanya kalau melukis atau itu lebih indah kayak gitu katanya Mbak Eva gitu kan. Akhirnya diaplikasikan dalam hijab dan masker ini. Nah, ini berdiri tahun berapa ini Mbak Herna? Ini boleh tahu. Saya setelah pandemi yang pertama, kebetulan saya alhamdulillah dapat BPUM yang pertama. Akhirnya di situ tahun 2019 ya berarti. Iya, saya konsen di masker sama hijab. Sama ya di situ saya pengen pandemi ini tapi juga bermanfaat gitu loh. Tapi juga hobi saya biar hobi tapi menghasilkan, nggak terasa capek. Kalau ada yang beli kan senang, maksudnya barokah gitu. Oke. Mbak Erna sekarang punya partner atau karyawan begitu?
sampai saat ini? Kalau saat ini Dirjen Pak, Direktur Ijenan. Semua sendiri. Berarti sendirian Semua ya? sendirian. Oke. Karena sistemnya made by order kebetulan. Jadi made by order. Dibuat berdasarkan pesanan ya, Mbak ya? Betul. Oke. Jadi di rumah saya cuma menyiapkan kain yang belum jadi aja. Oke, nah untuk membuat hijab dan masker ini sebenarnya kalau dikerjakan sendiri ini butuh berapa lama ya? Satu saja, satu hijab dan satu masker ini. Itu cepet aja. Karena ya? saya pakai sistem yang segitiga instan. Kan cepet, tinggal potong aja, terus kita tinggal ukur aja dan jahit. 1 jam saya bisa dapat 3. Seperti itu. 1 jam 3 lumayan ya. Kalau misalnya sampai 4 jam kan sudah. Nah, ini saya ingin tahu ciri khas dari produk HC milik Mbak Herna ini apa, Mbak? Mungkin ada ciri khas tertentu gitu yang tidak dimiliki brand lain. Okay. Kalau di HC ini saya lebih ke satu warna. Setiap hijab sama maskernya satu warna. Untuk hijabnya ini saya modelnya instan segitiga. Seperti ini. Jadi setiap pembeli bisa request warna aja. Bahan-bahannya sudah disediakan oleh Mbak Herna ya? Betul, seperti yang di belakang saya ini. Saya sudah siap ini, dan ada beberapa contoh yang sudah jadi. Biasanya teman-teman kan datang langsung ke rumah saya seperti itu. Ada juga yang ini datang teman saya, rekan saya UMKM untuk dia lukis, saya juga mereka juga beli di saya. Jadi tinggal dia lukis saja seperti ini. Terus, tapi kita juga kelebihannya ini ya Bu, instan, anti ribet. Hijab anti ribet. Oh iya. Jadi no jarum pentul. Jadi langsung. Iya, karena kan ini untuk memberikan peluang begitu ya bagi mereka yang sibuk dan sebagainya. Jadi nggak terlalu ribet, langsung plek gitu aja ya, langsung nyaman dipakai gitu kan. Nah, kalau boleh tahu ini untuk harganya berapa sampai berapa ini, Mbak Herna? Betul, kalau harga ecer itu biasanya saya 45, tapi saya bilang ke teman saya kalau beli 3, itu kemasannya seperti ini, itu 115, isinya di dalamnya ada 3. Hijab masker, lalu ini sesuai request isinya, warnanya seperti apa, biasanya buat kado, buat hampers, seperti itu, buat souvenir, macam-macam. Oke. Kalau ecer 1 nggak apa-apa, saya kan terserah pembeli seperti ini. Iya. 45. Mbak Herna, kalau apakah Mbak Herna ingin mengembangkan usaha ini misalnya nih ya, pasti orang kan ingin berkembang dan maju ya kan. Nah mungkin selama ini kalau yang dilakukan Mbak Herna kan made by order. Nah kira-kira kalau misalnya memang ingin berkembang, apakah mungkin kerjasama dengan siapa atau menitipkan barangnya ke store yang lebih besar dan sebagainya, gimana Mbak? Betul, rencana ke depan saya seperti itu. Ini saya sudah merambah ke Blibli, kebetulan juga diarahkan sama Ibu Ketua UMKM Taman. Jadi saya betul-betul dari tahap-tahap, step demi step. Ini ke Blibli, terus ke galeri UMKM Taman juga saya titipin. Juga ada temen yang dijual lagi, monggo. Seperti itu. Oke, jadi Mbak Herna juga membuka bagi mereka yang ingin jadi reseller gitu ya. Betul. Oke, baik. Ya, nanti kita sambung lagi obrolan kita Mbak Herna juga Mbak Eva ya, sebentar. Ya. Untuk sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang mungkin ingin bertanya ya terkait dengan produk-produk dari ini Mbak Eva ya, ini Senja Bening, dan Mbak Herna dengan produk brandnya bernama HC atau Herna Craft ini, silakan ya 031-896-1514 atau melalui WA ya di 0811-309-1009. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS
pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sahabat pecinta alam SMA Negeri 2 Sidoarjo atau Semandapala mengadakan webinar tentang pentingnya pengolahan sampah bagi kota pada Sabtu 25 September 2021 jam 10 siang via Zoom. Webinar ini gratis untuk umum ya. Dan benefit yang didapat yakni ilmu yang bermanfaat, sertifikat juga door prize.
Informasi selengkapnya Anda hubungi Vindi 0896 8732 9951 atau Dinda 0858 55 58 8464. Webinar pentingnya pengolahan sampah bagi kota ini persembahan dari pecinta alam SMA Negeri 2 Sidoarjo, Semandapala, dan didukung Radio Suara Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Sampeyan paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo kali ini atas nama M. Saiful Hadi bin Sahat, dulu tinggal di Dusun Juwet Kenongo, RT 6 RW 2, Desa Juwet Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara M. Saiful Hadi bin Sahat dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Rabu 22 September 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kita kembali di Sidoarjo Kota UMKM bersama dengan Korcam Taman. Ada Mbak Eva Sanjaya dengan produk Senja Bening dan Mbak Suhernawati dengan produk HC Herna Craft. Nah, ini sudah ada beberapa sahabat yang bertanya. Silakan, Mega, saya ke redaksi dulu. Silakan. Iya, ini ada pertanyaan yang masuk dari Dini di Tanggulangin. Ada kesusahankah Bu dalam mencari bahan kain batik? Melihat beberapa kain batik yang kualitas tinggi dijual dengan harga yang sangat mahal. Lalu ada Saraswati di Balong Bendo. Bu, membuka kerjasamakah dengan pengrajin batik di daerah Sidoarjo, khususnya di daerah Jetis? Dan jika ingin bekerja sama dengan Ibu, bagaimana ya caranya? Kalau dari Instagram @kalula, Ibu bertanya, Bu, apakah membuka juga pelatihan untuk ibu-ibu PKK? Yang Twitter ini ada dari @gea. Bu, apakah membuka order masker kain dengan bahan yang diinginkan dengan jumlah banyak, seperti untuk souvenir? Dan bagaimana cara menghubunginya ya Bu? Terima kasih. Oke, ini sebagian besar tadi sudah disampaikan juga sih ya, kayak pelatihan dan sebagainya, souvenir juga. Ini bisa dijawab Ibu Eva? Iya. Oke. Pertama tadi
apa ya? Lupa tentang saya tadi. ini apakah ada kesulitan dalam mencari bahan kain batik dengan yang kualitas tinggi, yang kualitas medium dan sebagainya gitu? Ya, tentunya kalau kesulitan tuh semua pelaku usaha pasti ada ya. Kalau untuk saya sendiri kesulitannya memang ketika customer itu meminta kain batik yang istilahnya tidak umum seperti itu. Jadi ketika kita membatik pun terkadang belum tentu sesuai dengan apa yang permintaan customer seperti itu suka dukanya, sampai pada akhirnya kita bikin lagi. Jadi kita kita rubah lagi polanya seperti ini sudah cocokkah atau tidak, seperti itu. Itu suka dukanya karena memang ketika customer mengutarakan kepada kita juga terkadang kan daya pikirnya beda gitu. Yang tadinya kita mikirnya kira-kira seperti ini, ternyata dari customer beda Ibu, bukan seperti ini. Jadi yang seperti itu, suka dukanya seperti itu sih. Memilih menserasikan dengan istilahnya keinginan customer itu yang memang benar-benar butuh perjuangan seperti itu. Tapi untuk mencari bahan-bahan kain itu nggak terlalu masalah ya, Mbak Eva ya? Kalau untuk bahan kain jadi, istilahnya kalau pembatik kita memang ada kerjasama dengan para pembatik itu ya. Para pembatik itu ada di Tanggulangin juga ada, kemudian di Porong. Jadi karena ada di rekan saya di Porong situ, pembatik juga. Kebetulan ketua UMKM Porong itu juga ada Mbak Lia. Kemudian anggota saya sendiri di Wage juga pembatik. Jadi kita kerjasama seperti itu. Kalau untuk ingin menjalin kerjasama dengan kita boleh saja. Kita memang membuka istilahnya partner, kemudian reseller juga kita membuka itu sebesar-besarnya. Jadi semakin banyak reseller kita juga akan semakin terbantukan pemasaran kita. Semakin banyak istilahnya partner kita juga akan lebih mudah mencari bahan dasar atau bahan baku untuk kreasi-kreasi kita seperti itu. Oke, ini berarti menjawab pertanyaan yang kedua tadi juga ya, Mbak Saraswati Balung Bendo tentang kerjasama sudah dijawab ya. Kemudian apakah membuka juga pelatihan untuk ibu-ibu PKK? Ya, kalau pelatihan di Rumah Kreatif di sini setiap hari Minggu itu kita selalu membuka pelatihan. Kemudian ada juga di Galeri UMKM Taman. Jadi di taman itu UMKM Taman sudah ada galerinya, tepatnya di Jalan Stasiun Sepanjang nomor 1 Wonocolo. Di situ ada di depan pertokoan Lasa itu ada banner Galeri UMKM Taman. Nah, di situ setiap hari Sabtu Minggu itu ada pelatihan membatik juga. Jadi tutornya tidak hanya saya, ada juga anggota saya itu punya ciri khas batik Wage, di situ ada. Kemudian untuk bulan depan insya Allah di Balai Desa Kedung Turi juga sudah mengundang saya untuk melaksanakan pelatihan membatik untuk 70 orang ibu-ibu PKK. Jadi bagi ibu-ibu PKK mungkin dari TPPKK mana nanti ingin bekerja sama nanti bisa hubungi kami. Kalau bisa langsung datang di Galeri UMKM Taman atau bisa menghubungi kami. Nanti mungkin saya sampaikan untuk ada IG, ada WA, atau saya sebutkan sekarang WA saya. Boleh. Ya. Ada WA saya itu 082 243 464 283. Oke. Kemudian ada Facebook saya juga bisa di-add ya, Cantika Bulana Senja Bening. Ada juga bisa langsung di IG? UMKM Taman. Ada Facebooknya UMKM Taman juga bisa. Nanti dari adminnya bisa disambungkan ke saya seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk IG itu Senja Bening Craft. Oh iya. Kemudian ada channel YouTube juga Mas, bisa di subscribe. Di situ ada tutorial juga yang biasanya saya
ini di YouTube itu Rumah Kreatif UMKM Taman. Iya, oke, baik. Bu Eva masih bersama kami? Masih. Oke, baik. Saya ingin tahu juga nih, Bu Eva, apakah sekarang untuk pelatihan batik itu masih seperti dulu ya? Atau mungkin saat ini sudah ada cara atau metode yang lebih singkat, tidak ribet lagi? Kalau dulu yang saya tahu kan pakai canting, habis itu pakai ditiup-tiup, ya kan? Iya. Apa gitu? Apa sampai sekarang seperti itu juga ya? Masih. Saya sekarang masih susah dong. Seperti itu. Memang ada Mas, istilahnya canting yang elektrik. Jadi dia sudah bisa pakai listrik. Tetapi sepertinya kalau para pembatik yang sudah terbiasa dengan canting tradisional, dia malah istilahnya apa ya, ribet, iwah gitu, nggak terbiasa. Kemudian kualitasnya pun mungkin karena memang lebih ini ya, saya lebih suka mencanting dengan tradisional seperti itu. Oke, baik. Tetap pakai. Nah, sekarang ini pertanyaan yang terakhir dari Gea, apakah membuka order masker kain dengan bahan yang diinginkan dengan jumlah yang banyak? Ya, misalnya untuk souvenir dan sebagainya. Ini bisa ya, Mbak Eva ya? Bisa sekali. Dan tadi juga disebutkan harganya dari 5.000 sampai 7.000 ya kan? Oke, baik. Nanti kalau order bisa menghubungi WA-nya, Facebook-nya juga ada, IG dan sebagainya. Baik, Mbak Eva kalau boleh tahu nih, contohnya ada nggak nih contoh produknya? Produk saya ya. Nah, kalau ini contoh batik, tapi batiknya bukan dari batik saya, jadi saya batik beli, kemudian saya kreasikan menjadi taplak. Jadi ini taplak. Nah, ini harganya hanya 60.000. Ini untuk sofa. Kemudian kok ada satu set juga itu 250.000 sampai 300.000. Yang satu set sama batalan kursinya. Kemudian yang ini adalah shawl. Shawl ini harganya 75.000. Shawl yang biasanya dikalungkan seperti itu. Kemudian untuk tasnya, tas kalau yang hanya yang seperti ini hanya 75.000. Oke, nah, ini 100% dari kain ya, Mbak Eva ya bahannya ya. 100% kain. Kemudian kalau yang ini satu set dengan kipas. Ini 120.000. Satu set dengan kipas. 120.000. Tas kemudian include kipas ya. Iya, include kipas. Kemudian kalau sekarang ada yang minta yang sama maskernya, kalau yang sekarang itu tas atau pouch gitu. Aduh. Tapi kalau untuk ngobrolin soal ibu-ibu itu sekarang. Iya betul. Harus serasi, harus sengaja biasanya kalau fashionnya ibu-ibu. Jadi kalau ini masker sama blazer seperti ini. Ini 175.000, tergantung ukuran juga. Jadi nanti kalau sudah XL atau XXL itu nanti beda lagi. Oke, baik. Ini kalau hanya yang seperti ini, seperti di gambar ini kayak baju-baju anak seperti ini itu hanya 120.000. Oke, baik. Ya, tapi bukan batik yang itu. Ternyata bikin juga baju anak ya. Iya, betul. Baik, ini ada brand khusus nggak ya? Maksud saya bukan brand khusus, ciri khusus dari brand Senja Bening itu apa sih? Kalau Senja Bening ya itu identik dengan batik memang. Batik ya, selalu menyertakan. Batiknya batik yang tulis sendiri, yang kita sendiri atau batik yang kita beli. Hanya saja memang saya suka batik karena memang dasarnya saya sangat suka batik. Oke, baik. Kalau Sidoarjo ini biasanya ya tidak lepas dari itu tadi motifnya ya Mbak Eva ya, bandeng, hudang kayak gitu-gitu. Ya, bayam terus bambu. Kalau dari warna agak mirip-mirip batik Madura ya, agak ngejreng-ngejreng gitu ya. Kembar. Belajar dengan batik Madura. Mirip-mirip gitu kalau saya lihat sih sebenarnya. Iya, mirip. Baik, saya ke Mbak Herna sekarang. Sebelum kita akhiri kurang 5 menit lagi, Mbak Herna. Iya. Oke, Mbak Herna, ini ada pertanyaan dari Ibu Ina yang ada di Sukodono ya. Ibu bagaimana bertahan gini. Dia menceritakan dulu. Sebenarnya untuk bisnis hijab ini kan banyak ya. Yang memulai usaha hijab ini banyak sekali. Nah, bagaimana Ibu bertahan agar usaha Ibu ini tetap survive begitu? Mempertahankannya seperti apa Bu caranya? Oh iya.
Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Hampir setiap hari itu saya menayangkan di jualan online saya. Facebook, IG saya ada 2, Facebook ada 2, sama di WA story itu. Sama kalau ada pameran-pameran di UMKM Taman, saya menyebarkan kartu nama seperti itu. Terus kalau ada pertemuan PKK apa, pasti saya kan memakai hijab saya ini. Pasti saya pakai atau jadi sekalian promosi bikinan sendiri gitu ya. Ya, otomatis mereka bertanya, Bu, belinya di mana? Saya langsung jawab, ini saya sendiri. Pasti nanti saya langsung sambung, saya kasih nomor WA saya seperti itu. Kartu nama jadi, kalau dulu ya. Jadi apa peluang setiap obrolan saya masuki bisnis gitu aja. Oke, jadi sekalian nyemplung gitu ya. Ketemu arisan sambil dodolan gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Saya ingin tahu juga ini Bu, apakah Ibu juga misalnya dalam jangka waktu tertentu ingin mengubah tampilan produk Ibu? Misalnya orang kan biasanya perlu inovasi nih, karena kan disesuaikan dengan sikon ya, situasi kondisi pada saat ini misalnya. Kita nggak tahu misalnya 5 tahun atau berapa tahun lagi hijabnya akan model yang bagaimana. Nah, apakah memang mengikuti tren seperti itu atau mempertahankan pakem dari Ibu Herna itu sendiri atau bagaimana? Iya, terima kasih. Tentunya ya saya mengikuti aja. Selain saya punya desain sendiri yang hijab segitiga instan yang nggak ribet, tapi ada juga konsumen yang meminta desain sendiri, dia kain sendiri, saya yang jahit, nggak apa-apa, saya terima aja. Biasanya yang model syar'i Mbak, lebih panjang belakangnya, enggak apa-apa. Saya terima aja, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini ada pesan-pesan apa Mbak Herna yang ingin disampaikan pada sahabat Suara Sidoarjo kalau misalnya ingin mengikuti jejak usaha dari Mbak Herna, atau mungkin nggak mengikuti lah, tapi pengen tahu saja ya, kira-kira suka apa selama berkiprah begitu ya, berkiprah membuat usaha hijab, mungkin ada cerita-cerita yang perlu dibagikan ke pendengar itu apa saja sih? Oke, terima kasih Nji. Awal cerita supaya saya itu konsen, supaya saya itu nggak jenuh, nggak bosan dijual beli. Saya dulu kan amburadul, gampang mutung, gampang putus asa. Setelah saya mengikuti Ibu Eva, akhirnya saya di situ kan menyaring-nyaring pelatihan apa-apanya. Saya kan sekarang di bidang ini juga saya kan istri juga dari Angkatan Laut sebenarnya. Jadi supaya tambah imun. Kalau hobi terus menghasilkan, salah satu juga ke tubuh itu tambah imun seperti itu. Tadi tidak bosan. Terus waktu kita buat untuk yang positif aja seperti itu. Khususnya pandemi ini kan mungkin orang kan mikirnya kan positif sana positif betul, tapi saya tetap terus menghibur, selain istighfar, selain berdoa, saya menghibur cari seperti ini, sibukan seperti ini. Intinya buat sahabat Suara Sidoarjo ya, harus bisa memanfaatkan waktu gitu aja sih ya, harus berakrab atau berakrab dengan waktu ya. Jadi kalau misalnya ada memang waktu luang ya, digunakanlah semaksimal mungkin untuk menghasilkan karya itu gitu ya, Mbak Herna ya. Betul. Oke, baik, terima kasih. Kemudian saya ke Mbak Eva. Mbak Eva, mungkin ada beberapa hal atau saran, nasihat-nasihat apa yang bisa kita dapatkan dari usaha yang digeluti oleh Mbak Eva ini, kira-kira apa ya? Ya, kalau untuk pelaku usaha memang yang istilahnya yang wajib ini adalah fokus. Jadi fokus pada satu produk. Jadi kita kembangkan satu produk dulu, satu usaha dulu, baru kita bisa mengembangkan ke produk-produk yang lain. Jadi kalau kita fokus, istilahnya kita bisa tahu istilahnya kelebihan atau kekurangan produk yang kita punya, seperti itu. Jadi kalau sudah kita sudah menguasai produk satu tersebut, insya Allah customer itu akan istilahnya setia gitu dengan produk kita. Baru setelah itu sudah omsetnya atau pemasarannya sudah bagus, baru kita
ciptakan produk-produk turunan seperti itu. Kemudian jangan gampang bosan seperti itu. Iya, ini harus diperangi ya rasa bosan ini. Jangan gampang bosan itu. Terkadang ada kan yang ikut-ikutan. Sekarang lagi trennya seperti ini. Jadi yang kemarin bikin tas mungkin sekarang zamannya hijab. Udah yang tas ditinggalin ganti ke hijab. Jadi istilahnya tidak konsisten seperti itu. Jadi mungkin harus benar-benar mempertahankan brand kita. Produk kita itu apa? Itu Mbak Eva pernah nggak merasa ada titik di mana kita down banget, dengan kata lain produk itu sulit sekali dipasarkan. Nah, kira-kira pada saat itu yang dirasakan Mbak Erna apa dan apa yang dilakukan? Ya. Memang awal-awalnya dulu seperti itu. Kita juga down ketika kita menghadapi customer yang istilahnya customernya itu sangat sangat kritik gitu. Kok kayak gini, harusnya tidak seperti ini, harusnya. Tapi ketika kita istilahnya tetap semangat. Oh, alah ini hanya sebagian saja customer yang seperti ini. Tapi kita akhirnya seiring kita ada bimbingan dari Dinas Koperasi, kita selalu diikutkan pelatihan tentang pemasaran, pelatihan tentang kewirausahaan. Jadi kita mulai bisa membaca istilahnya pangsa pasar. Kalau kita menghadapi customer itu seperti apa gitu. Dan alhamdulillah dari Dinas Koperasi selalu memfasilitasi para pelaku usaha untuk selalu naik kelas, istilahnya tentang legalitas. Jadi kita kalau ingin lebih maju usaha kita, ya legalitasnya harus kita penuhi seperti itu. Jadi dari Dinas Koperasi itu membimbing kami supaya kami itu mempunyai legalitas. Kemudian dari legalitas kita juga izin edar kalau yang untuk Mamin. Kemudian merek itu mendapatkan fasilitasi dari Dinas Koperasi. Kalau saya sepenuhnya sampai saat ini dari merek, kemudian dari legalitas, alhamdulillah semuanya mendapatkan fasilitasi. Jadi sudah gratis, beres gitu ya? Benar-benar gratis ya. Beres dan gratis gitu ya? Dari sertifikat, kemudian para anggota juga ketika kemarin ada pendaftaran BPUM ya, itu sangat membantu sekali para anggota saya. Alhamdulillah salah satunya Bu Herna ini yang awalnya dulu belum punya usaha, kemudian mendapatkan BPUM pertama kali itu, jadi langsung dibelikan mesin jahit portable. Alhamdulillah saya sangat bangga sebagai ketua ya, mendampingi anggota yang istilahnya mau diajak maju gitu loh. Sampai kita itu hanya mengarahkan. Kalau untuk kreativitas itu atas pelaku usahanya sendiri. Jadi kita mengarahkan kemudian, dan ya alhamdulillah yang kita lihat sekarang ini cukup signifikan dari bantuan-bantuan yang telah dari pemerintah seperti itu. Oke, baik. Oke, Mbak Eva, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan berbagi cerita motivasi buat kita semuanya ya. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Mbak Herna juga. Terima kasih, Mbak Herna. Selamat pagi semuanya. Semoga makin sukses saja ini usaha-usaha dari ibu-ibu ini ya. Amin. Ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.